Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fisika Asyikku, kali ini kita akan melakukan pembahasan persiapan UNBK UTBK SBMPTN bagian yang pertama, tentunya dengan Fisika Asyikku. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Soal nomor 1. Hasil pengukuran sebuah benda berbentuk bidang dengan menggunakan jangka sorong diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Luas bidang benda yang diukur berdasarkan aturan angka penting adalah titik. Oke, langsung aja kita bahas. Yang ditanya apa ini? Ya, luas. Nilainya sama dengan berapa? Panjang dikali lebar. Nilainya sama dengan panjangnya berapa ini? Ya, 8. 8 lebih berapa? Ya, 8 lebih 1. Kok tahu lebih 1? Karena nolnya setelah penunjukan 1. Maka kita tuliskan 8,1. Ingat, ini baru kita baca skala utamanya. Skala Indonesia yang mana? Tinggal kita lihat yang bawah. Skala yang bawah ini, yang segaris dengan yang atas yang mana? Nomor 2. Maka ini kita tuliskan 8,12. Dikali lebarnya. Lebarnya berapa ini? Lihat di sini angka 2, maka sebelumnya mesti angka 1. Kalau mendekati angka 2, tentunya 1,9. Karena nolnya sebelum angka 9, maka ini mesti 1,8. Maka ini bisa kita tuliskan 1,8. Yang bawah ini, yang sama yang mana? Ya, yang ini. Berapa ini angkanya? Kalau di sini 5, pasti ini angka 4. Maka ini bisa kita tuliskan 1,84. Tinggal kita selesaikan, nilainya sama dengan, kalau ini dikalikan tentunya hasilnya yang A. Tapi di soal ini harus berdasarkan aturan angka penting. Maka sebenarnya kita cukup melihat aturan angka penting. Panjangnya berapa angka penting? Ya, 3 angka penting. Sedangkan lebarnya berapa? Ya, 3 angka penting juga. Maka kalau 3 angka penting dikali 3 angka penting, pasti jawabannya berapa? Ya, 3 angka penting. Maka hasilnya pasti yang D. Kalau masih kurang yakin, tinggal kita tuliskan 14,9. Inilah jawabannya. Oke, kalau ingin lebih cepat, langsung kita bahas dengan cara Asyikku. Oke, sekarang kita bahas dengan cara Asyikku. Karena ini berdasar aturan angka penting, maka tidak usah repot-repot membaca jangka sorong. Cukup kita lihat berapa angka penting. Oke, langsung aja kita kerjakan dengan aturan angka penting. Panjangnya berapa ini? Ya, panjangnya kalau dibaca 8, sekian. Dikali lebarnya berapa? Kalau ini 2, maka depannya mesti 1. Maka lebarnya mesti 1, sekian. Ingat, kalau aturan angka penting, sebenarnya kita cukup melihat skala utamanya. Asal ini bukan angka 0, pasti ini 3 angka penting. Ini juga bukan angka 0, maka ini juga mesti 3 angka penting. Kalau nanti angka 0 bagaimana? Ya, tentunya hanya 2 angka penting. Ingat, ini tadi 3 angka penting, dikali 3 angka penting, maka jawabannya pasti 3 angka penting. Yang 3 angka penting yang mana? Ya, D. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Tetap semangat, langsung kita bahas soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Perjalanan suatu benda menempuh lintasan seperti pada gambar berikut. Perpindahan benda tersebut adalah titik-titik. Oke, langsung aja kita bahas. Menghitung perpindahan caranya gimana? Ya, kita hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Berapa panjangnya ini? Ya, tinggal kita proyeksikan yang vertikal dan yang horizontal. Yang di sebelah kiri ini berapa? Ya, tentunya sama dengan yang sebelah kanan. Ingat, ini jari-jarinya 2,5, maka diameternya berapa? 5. Kalau ini tadi panjangnya 5, ini 4, maka panjang garis ini berapa? Ya, 9. Tentunya garis ini nilainya juga sama dengan 9. Oke, sekarang kita hitung yang horizontal. Nilainya sama dengan berapa ini? Oke, tentunya sama dengan yang di atas. Nilainya berapa? Ya, 8. Kalau ini 8, ini 4, maka panjang ini berapa? Ya, 12. Ada enggak jawabannya?
Belum. Ingat, ini baru yang kita hitung horizontalnya. Maka untuk menghitung sisi miring ini tentunya dengan menggunakan apa? Ya, tentunya dengan teorema Pythagoras. Misalkan di sini 3, di sini 4, maka sisi miringnya berapa? Ya, 5. Padahal ini tadi nilainya berapa? Ya, 9. Yang ini berapa? 12. 3 menjadi 9 kali berapa? Ya, 3. 4 menjadi 12 kali berapa? Ya, 3 juga. Maka 5 tinggal kita kali 3. Yang mana jawabannya? Ya, C. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, langsung aja kita bahas soal yang berikutnya. Soal nomor 3. Pada lintasan yang lurus dan panjang, dua sepeda A dan B dikayuh dari P menuju titik G yang berjarak 100 meter. Sepeda A bergerak dari titik P dari keadaan diam dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Sepeda B melintasi titik P dalam waktu yang bersamaan dengan sepeda A, namun dengan kecepatan tetap 8 meter per sekon. Jarak yang ditempuh sepeda B saat A sampai di G adalah titik. Oke, langsung aja kita bahas. Ingat, A bergerak dari titik P menuju titik G yang jaraknya berapa ini? Ya, 100 meter. Maka bisa kita tentukan jarak yang ditempuh B saat A sampai di titik G. Caranya gimana? Tentunya kita tentukan dulu berapa waktu yang dibutuhkan sepeda A sampai di posisi G. Ingat, A tadi bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan berapa? Ya, 2 meter per sekon kuadrat. Masih ingat rumusannya? S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jarak yang ditempuh sepeda A dari P ke Q berapa? Ya, 100 meter. Nilainya sama dengan kecepatan awalnya berapa? Ya, 0. Dikali T tetap 0, tinggal kita tambah setengah. A-nya berapa ini tadi? Ya, 2 T kuadrat. Maka 2-nya ini tinggal kita singkirkan, ini pun kita lenyapkan. T-nya langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan T kuadrat ketemunya 100, maka T ketemunya berapa? Ya, 10 detik. Ada enggak jawabannya? Ya, belum ya. Ingat, ini baru waktu sepeda A untuk menempuh lintasan dari titik P menuju titik G. Maka pada detik ke-10 ini, B sampai mana? Ingat, yang B adalah gerak lurus beraturan. Rumusannya apa? Iya, benar. S sama dengan V kali T. Jaraknya berapa? Ya, tidak usah panik. Ini yang ditanyakan. Nilainya sama dengan berapa? Kecepatannya 8. Waktunya berapa? Tentunya waktunya sama dengan waktu tempuh A tadi. Berapa ini? Ya, 10. Maka waktunya tinggal kita masukkan, nilainya sama dengan 10. Maka jarak yang ditempuh B nilainya sama dengan 8 kali 10, masih ingat? Ya, 80. Inilah jawabannya. Oke, tetap semangat. Langsung kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 4. Andi menendang bola dengan sudut elevasi 45 derajat. Bola jatuh dengan jarak mendatar jauh 5 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan awal bola adalah titik. Oke, langsung aja kita bahas. Jarak mendatar atau jarak maksimum apa rumusnya? S atau boleh kita tuliskan X, nilainya sama dengan ya V0 kuadrat sin 2 theta per G. Untuk menentukan kecepatannya, langsung aja kita selesaikan. Jarak mendatar atau S-nya berapa ini? Ya, 5 meter. Langsung kita masukkan nilainya 5. Nilainya sama dengan V0 kuadrat berapa? Ya, enggak usah panik, ini yang ditanyakan. V0 kuadrat dikali sin 2 theta. Sudutnya berapa? Ya, 45. Maka langsung kita tuliskan 2 kali 45. Langsung kita kurung dulu, dibagi G. G-nya berapa? Ya, 10. Langsung kita masukkan nilainya 10. Maka V0 kuadrat nilainya sama dengan, ini tinggal kita pindah ruas, 10 kali 5 berapa? Ya, 50 per sin 2 kali 45. 2 kali 45 berapa? Ya, 90. Sin 90 berapa? Ya, 1. Atau ini kita tuliskan per 1. Maka V-nya nilainya sama dengan 50, tinggal kita akar atau kita tuliskan akar dari 50. Akar 50 berapa nilainya? Ingat, 50 nilainya sama dengan 25 kali 2. 25 kalau diakar berapa? Ya, 5. 2 kalau diakar, ya susah. Maka kita tuliskan tetap akar 2. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya?
Itulah cara asikku, semoga menjadi cara asikmu juga. Saya doakan sukses ujian sekolah atau ujian nasionalnya. Dan tentunya juga sukses UTBK atau tes masuk perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita Anda semuanya. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cara asikku yang lainnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.